Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eko Edi Solihin. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan mereview buku seperti novel, cerpen, dan buku non-fiksi. Nah, saya mulai dari novel dulu ya. Nah, novel ini yang ke-1 berjudul Detik-Detik. Nah, identitas buku ini yaitu seperti penulisnya yaitu Imran Laha, tahun terbit 2010, penerbitnya yaitu Human Books. Jumlah halaman dari buku ini yaitu 120. Nah, harga buku ini 16.000 saat saya beli. Sinopsis buku ini menceritakan tentang kisah detik-detik yang hidup. Mereka berjumlah sangat banyak karena tiap detiknya mereka terlahir di dunia ini. Nah, rencana awal mereka mendatangi kota buru-buru, kota di mana anak bernama Orien dan Kala tinggal. Misi mereka adalah untuk membuat manusia sibuk dan tidak membuang waktunya sia-sia. Namun, 0000 yaitu detik-detik terakhir selalu menggagalkan misi 0001 atau detik perak untuk menjalankan misinya. Nah, selanjutnya yaitu buku berjudul Lingkar. Buku Lingkar ini mempunyai identitas buku, penulis seperti Kiki Raihan, tahun terbit 2013, penerbitnya yaitu Rak Buku. Jumlah halaman 184. Saya beli buku ini sekitar harga 47.500. Kota terbit yaitu Depok. Buku ini menceritakan tentang misteriusnya takdir bagi manusia. Lingkar dibagi menjadi dua, yaitu lingkar mula dan lingkar akhir. Lingkar mula berisi 6 orang yang bernama Patra, Jana, Astari, Irfan, Sekar, dan Panjul. Lingkar akhir menghadiahi kepingan cerita masing-masing karakter dalam novel ini dengan sebuah kesimpulan yang misterius. Menurut saya kalau sampulnya tebel dan ini judulnya itu kayak bisa dipegang gitu, enak. Pokoknya cukup menarik bacaannya, nggak bosan. Ini bagus. Nah, selanjutnya novel berjudul Belahan Jiwa. Saat dia selalu bersama, cinta itu hadir. Novel ini diciptakan oleh Nuni KR. Novel ini terbit pada tahun 2015. Penerbitnya yaitu Bloom Publishing. Jumlah halamannya 132. Kota terbit di Tangerang. Buku ini berisi tentang seseorang yang bernama Gun yang dikira tukang hipnotis oleh seorang wanita yang bernama Mong. Namun akhirnya Gun dan Mong bersahabat. Persahabatan mereka baik-baik saja sampai Lila, anak yang kaya, royal, cantik, dan manja, menyukai sosok Gun. Mong, seorang gadis desa, merasa kehilangan Gun dan cemburu. Gun menanyakan tentang persahabatan mereka, namun Mong tak mau mengakuinya perasaannya, dan Gun sempat menyangka Mong berpacaran dengan Hedi. Namun di saat detik-detik terakhir kepergian Gun, Mong dapat mengungkapkan perasaannya, dan ternyata Gun hanya berpura-pura pindah kuliah dan pergi jauh. Ya, berakhir bahagia. Untuk sampul tebal dan memang sampulnya cukup menarik untuk dibeli. Selanjutnya novel yang berjudul Love Spell, mantra cinta seperti artinya. Novel ini bergenre cinta ya pasti. Nah,
penulis dari novel ini yaitu Dada Kanzaki. Tahun terbit 2016. Penerbitnya yaitu Sinar Kejora. Jumlah halaman 232. Terbit di kota Yogyakarta. Untuk sampulnya ini lumayan tipis, kayak ya tipis tapi menarik, dan kita dapat pembatas buat baca. Buku ini menceritakan tentang seorang perempuan yang menyukai jalan pintas, yang mengambil jalan pintas untuk mendapatkan laki-laki dambaannya dengan mempelajari sebuah mantra sakti yang akan dirapalkan ke laki-laki dambaannya itu. Bukannya jatuh cinta pada perempuan itu, namun si laki-laki itu justru terpikat pada sahabatnya sendiri. Ini kasihan deh. Selanjutnya novel yang berjudul The Second Chance, kesempatan kedua. Nah, sampulnya ya seperti tadi, lumayan tipis dan kertasnya namun fontnya itu terlihat keren. Nah, untuk penulisnya yaitu Neni Makmun. Novel ini terbit pada tahun 2017. Penerbitnya yaitu Skylark Comics. Jumlah halaman 156. Kota terbit di Jakarta. Buku ini mengisahkan sebuah cinta yang berawal dari novel sastra berjudul Salah Asuhan, karangan Abdul Muiz, tokoh pujangga lama yang tertukar di sebuah perpustakaan. Laksamana yang menyukai Alia terhalang restu oleh mamanya, yaitu Mama Reza, dan mamanya Alia, Mama Seroja, yang ternyata mereka bermusuhan ketika Mama Seroja pernah menjadi teman dekat suaminya saat mereka masih bayi. Akhirnya Alia menikah dengan Rangga, pilihan mamanya, dan mempunyai anak bernama Son. Namun dalam pernikahannya Alia sering dianiaya hingga diselamatkan oleh Laksamana dan dibawanya ke rumah sakit. Sehabis itu mamanya Alia, yaitu Mama Seroja, menyesal karena telah menjodohkan Alia dengan Rangga yang sering menyiksa anaknya. Dan akhirnya mereka menjalani hidup bersama, Alia dan Laksamana. Ini akhir yang indah. Selanjutnya yaitu Casual Vengeance, perjalanan menemukan kebahagiaan kembali. Nah, buku ini sampulnya cukup menarik seperti di luar negeri ya. Padahal ini karya dari sastrawan lokal. Nah, kita dapat pembatas buat membaca. Untuk penulisnya yaitu Oki Aquella, diterbitkan pada tahun 2016. Penerbit Sinar Kejora. Buku ini berjumlah 260 halaman, diterbitkan di kota Yogyakarta. Novel ini saya beli pada harga 55.000. Novel ini menceritakan tentang pria yang bernama Coyong yang tahu rekan kerjanya Han Il Seng tak akan ragu-ragu menghabisi keluarganya
untuk mendapatkan perusahaannya yaitu Chow Industries. Maka disembunyikanlah keturunan terakhir keluarga Chow yang dilatih untuk merebut kembali saham Chow Industries. Dalam misi ini, Kyu Hyun bertemu Lee Suri, putri satu-satunya pemilik Golden Bell Security dan anak dari Lee Jun Hwa, sahabat dari Cho Yong Hwan. Novel selanjutnya yaitu Lonely Heart. Lonely Heart ini kesepian hati. Hanya pemilik cinta sejati yang siap untuk bertahan atas apa yang dipilihnya. Novel ini penulisnya adalah Rudian. Novel ini terbit pada tahun 2016 di kota Tangerang. Penerbitnya yaitu Lembar Pustaka Indonesia. Jumlah halaman 224. Harga saya beli di kisaran harga Rp71.500. Buku ini terdapat 34 chapter di dalamnya. Buku ini menceritakan tentang seseorang yang bangga dengan pilihannya. Beberapa orang tidak setia pada pilihannya hanya karena pilihannya tidak sesuai yang dipikirkannya. Namun, hanya pemilik cinta sejati yang siap bertahan atas apa yang dipilihnya. Nah, sangat untuk sampulnya sangat menarik. Sangat menarik. Warnanya cukup berwarna ya. Selanjutnya, River Flows in You. Novel ini karangan Jarika Eriana. Diterbitkan pada tahun 2016 di kota Yogyakarta. Penerbitnya yaitu Sinar Kejora. Jumlah halaman 232. Nah, untuk sampulnya cukup menarik, tidak seperti yang tadi, tidak silau ya, dan warnanya itu kalem. Nah, kita dapat membatas juga buat membaca. Nah, awal cerita dari buku ini dimulai ketika Jeon Hoyo menendang batu kerikil yang mengubah jalan hidupnya. Batu kerikil itu mengenai kepala pangeran impiannya, yaitu Myung So. Lika-liku cintanya sangat berat dilewati ya, ketika Myung So pergi meninggalkannya. Setelah itu, Yeon Hyo menemukan seseorang yang mencintainya, yaitu Kyu Hyun. Namun pada akhirnya Kyu Hyun merelakan Yeon Hyo agar kembali pada Myung So yang dicintainya, karena Kyu Hyun tahu hati Yeon Hyo hanya untuk Myung So. Ya, merelakan seseorang adalah cinta yang tertinggi. Selanjutnya novel yang berjudul Jodoh Akan Bertemu. Jodoh Akan Bertemu. Novel ini karangan dari Lana, penulisnya yaitu Lana Azim dan Dwita Sari. Tahun terbit diterbitkan pada tahun 2013 di kota Jakarta. Yang menerbitkan yaitu Loveable. Novel ini halamannya berjumlah 286. Ada 4 chapter di dalamnya. Harga saya beli pada harga 42.500. Latar belakangnya di Jepang dan Indonesia. Nah, untuk sampulnya menarik. Terdapat foto-foto orang yang mensupportnya saat pertama kali seperti itu.
dan kita dapat pembatas saat membaca. Nah, novelnya ini tidak terlalu bagus dan terdapat kuesioner berhadiah, lumayan kalau dapat duit. Novel ini menonjolkan dua karakter yang kuat, yaitu Capib dan Nia, dua pribadi yang berlatar belakang berbeda. Capib yang polos, patuh, dan taat beribadah. Nia, sosok wanita modern, cerdas, kritis, dan pemarah dipertemukan dalam skenario perjodohan yang dinamis. Amanat dari novel ini, tidak ada yang bisa mengubah takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Ya, memang. Selanjutnya, novel yang saya dapatkan ketika lomba yaitu saya dapatkan ketika webinar itu novel Syair Religi Ku Ingin Menggapai Surga Bersamamu, karangan Amaliah dan Muhammad Winoto. Untuk identitas buku ini yaitu penulisnya Amaliah dan Muhammad Winoto. Tahun terbitnya yaitu 2018. Penerbit Anak Negeri. Kota terbit di Jakarta. Jumlah halamannya 250. Syairnya terdapat 60 syair di dalamnya. Novel ini berisi syair-syair yang mengingatkan dan membawa saya mengenal hakikat Tuhan, hakikat diri, dan hakikat tujuan kehidupan. Buku ini sederhana, namun melatih hidup jadi penuh cinta dan keikhlasan. Sekian video review novel dari saya. Apabila ada kekurangan atau salah-salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum